Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan Vina Feby Channel. Saya Cime, Duta Lobster dari Jakarta. Kali ini saya akan berbagi tentang detail struktur morfologi dari lobster air tawar. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Lobster air tawar, seperti Cheras quadricarinatus, Australian Red Claw Crayfish, memiliki struktur morfologi yang kompleks dan khas yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan lingkungan air tawar. Berikut adalah penjelasan detail dari bagian-bagian tubuhnya. Diawali dengan nomor 1, yaitu tubuh lobster. Tubuh lobster air tawar terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian cephalothorax, kepala dan dada yang menyatu, dan bagian abdomen, perut. Tubuhnya ini dilindungi oleh eksoskeleton keras yang terbuat dari kitin. Nomor 2, yaitu bagian cephalothorax. Bagian ini terdiri dari rostrum, yaitu bagian depan yang menonjol di antara mata, seringkali runcing. Selanjutnya ada bagian carapace yang merupakan cangkang keras yang melindungi cephalothorax. Carapace menutupi insang dan organ internal lainnya. Kemudian ada bagian mata, di mana mata terletak di ujung tangkai, peduncle. Mata lobster adalah mata majemuk yang memberikan penglihatan luas meskipun tidak terlalu tajam. Bagian yang menarik adalah antena dan antennula. Dua pasang antena, yaitu antennula lebih pendek dan antena lebih panjang, digunakan untuk merasakan lingkungan sekitar dan mendeteksi bahan kimia di air. Kemudian ada chelai, capit, di mana capit terletak di pasangan pertama dari 5 pasang kaki berjalan. Periopod termodifikasi menjadi capit besar yang digunakan untuk pertahanan, menangkap makanan, dan manipulasi objek. Sementara itu, ada yang dinamakan chelai di mana bagian tubuh ini sangat kuat dan merupakan salah satu ciri khas lobster. Kemudian nomor 3, yaitu bagian kaki. Dinamakan periopod, kaki berjalan, yang mana merupakan 5 pasang kaki berjalan terdapat di cephalothorax. Pasangan pertama adalah chelai, sementara 4 pasang lainnya digunakan untuk berjalan. Dan yang dinamakan pleopod, kaki renang, terletak di bagian ventral, bawah, abdomen. Pleopod digunakan untuk berenang, dan pada betina, untuk menggendong telur. Selanjutnya nomor 4, yaitu bagian abdomen. Segmen abdomen terdiri dari 6 segmen yang fleksibel, memungkinkan gerakan melengkung yang cepat, terutama saat melarikan diri. Selain itu ada telson dan uropod, yang mana segmen terakhir dari abdomen membentuk struktur kipas bersama dengan uropod, yang digunakan untuk berenang mundur dengan cepat. Bagian nomor 5. Sistem pernapasan. Lobster air tawar menggunakan insang untuk bernafas. Insang terletak di bawah carapace di sisi cephalothorax. Insang adalah organ pernapasan yang mengambil oksigen dari air dan mengeluarkan karbon dioksida. Bagian nomor 6. Sistem pencernaan. Terdiri dari mulut, di mana bagian-bagiannya terdiri dari beberapa struktur seperti mandibel, rahang, maxillae, dan maxillipedes yang digunakan untuk menangkap dan memanipulasi makanan. Selain itu ada esophagus, yang merupakan saluran pendek yang menghubungkan mulut ke perut. Berikutnya ada bagian perut, stomach, yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kardia, bagian depan, dan pylorus, bagian belakang. Kardia mengandung gizzard yang menggiling makanan. Selanjutnya ada bagian hepatopankreas, di mana organ ini berfungsi mirip dengan hati dan pankreas pada vertebrata, menghasilkan enzim pencernaan dan menyerap nutrisi. Proses berikutnya ada pada usus, yang berfungsi menghubungkan perut ke anus, tempat penyerapan akhir nutrisi dan pengeluaran sisa makanan. Teman-teman, kita lanjut bagian ke nomor 7, yaitu sistem reproduksi. Pada betina lobster air tawar terdapat gonopori, di mana lubang reproduksi yang terletak di dasar kaki ketiga. Sementara itu, ovarium adalah organ yang menghasilkan telur. Untuk organ pleopod modifikasi, digunakan untuk menggendong telur hingga menetas.
alat reproduksi lobster jantan terdiri dari gonopod yang mana merupakan kaki modifikasi pada dasar kaki kelima yang digunakan untuk transfer sperma. Kemudian ada organ testis yang merupakan organ yang menghasilkan sperma. Berikutnya kita masuk bagian nomor ke-8, yaitu sistem saraf. Sistem saraf lobster air tawar terdiri dari otak yang terletak di bagian depan cephalothorax. Otak terhubung dengan ganglia melalui rantai saraf ventral. Kemudian ada organ ganglia yang merupakan pusat saraf di setiap segmen tubuh yang mengatur gerakan dan fungsi tubuh. Bagian nomor 9, organ eksoskeleton dan molting. Eksoskeleton terbuat dari kitin dan kalsium karbonat, dan fungsi organ eksoskeleton adalah untuk melindungi tubuh dan memberikan struktur. Selanjutnya adalah proses molting, ganti kulit, proses di mana lobster melepaskan eksoskeleton lama dan membentuk yang baru, memungkinkan pertumbuhan. Saat molting adalah merupakan periode atau fase rentan di mana lobster mencari perlindungan hingga eksoskeleton baru mengeras. Sekilas resume dari morfologi lobster air tawar yang dapat saya sampaikan adalah sebagai berikut. Struktur morfologi pada lobster air tawar dirancang untuk mendukung kehidupan mereka di lingkungan air tawar. Setiap bagian tubuh memiliki fungsi spesifik yang memungkinkan lobster untuk bertahan, mencari makanan, bereproduksi, dan melindungi diri dari predator. Teman-teman, lebih lanjut adalah penjelasan tentang bagian-bagian dari lobster air tawar yang mempunyai nilai komersial. Lobster air tawar memiliki beberapa bagian morfologi yang dapat dikomersialkan, baik sebagai produk utama maupun sebagai produk sampingan. Rincian beberapa bagian yang mungkin memiliki nilai komersial adalah sebagai berikut. Nilai komersial pertama adalah daging lobster. Di bagian ekor, abdomen, adalah bagian terbesar dan paling bernilai dari lobster air tawar. Daging di bagian ekor umumnya lebih banyak dan memiliki tekstur serta rasa yang disukai konsumen. Ekor ini sering dijual sebagai daging segar, beku, atau olahan dalam berbagai bentuk seperti filet, daging cincang, atau produk olahan lainnya. Selain itu ada di bagian capit, cele. Daging dari capit juga memiliki nilai tinggi meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ekor. Capit biasanya dijual utuh atau diekstrak dagingnya untuk digunakan dalam berbagai hidangan. Nilai yang bisa dikomersialkan yang kedua adalah kulit, eksoskeleton. Bagian organ chitosan adalah kulit lobster air tawar yang mengandung kitin yang dapat diproses menjadi kitosan. Kitosan digunakan dalam berbagai industri seperti makanan, farmasi, kosmetik, dan pertanian. Ini memiliki aplikasi sebagai agen pengawet, bahan pembungkus makanan, bahan dalam suplemen diet, dan pupuk. Selain itu bisa berfungsi sebagai pupuk organik, di mana eksoskeleton yang dihancurkan bisa digunakan sebagai bahan pupuk organik yang kaya akan kalsium dan nutrisi lainnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Komersial yang ketiga adalah bagian telur lobster. Caviar lobster adalah merupakan telur lobster air tawar dapat diolah menjadi caviar yang memiliki nilai jual tinggi di pasar makanan gourmet. Meskipun kurang umum dibandingkan telur ikan, caviar lobster memiliki rasa dan tekstur unik yang menarik bagi pecinta makanan jenis lobster. Kemudian, komersial yang keempat adalah produk sampingan-sampingan dari lobster air tawar itu sendiri. Di antaranya adalah kaldu dan ekstrak rasa, di mana bagian-bagian yang tidak dimakan seperti kepala, kaki, dan cangkang dapat direbus untuk membuat kaldu yang kaya rasa. Kaldu ini bisa digunakan dalam berbagai hidangan, termasuk sup, saus, dan masakan lainnya. Selain itu bisa juga digunakan sebagai pakan ternak, di mana sisa-sisa lobster yang tidak digunakan dalam konsumsi manusia bisa diolah menjadi pakan ternak atau pakan ikan yang kaya protein. Komersial yang kelima adalah produk bernilai tambah setelah melalui proses pengolahan. Untuk produk olahan, daging lobster air tawar bisa diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah seperti nugget lobster, bakso lobster, sosis lobster, dan produk siap saji lainnya.
Produk ini memiliki daya tarik karena kepraktisannya dan rasa yang lezat. Untuk pengemasan bisa dalam bentuk makanan beku, di mana daging lobster dapat diolah dan dibekukan untuk menjaga kesegarannya. Produk makanan beku ini bisa dipasarkan secara luas baik di pasar domestik maupun ekspor. Selanjutnya komersialisasi nomor 6. Industri farmasi dan kesehatan. Ada yang kita sebut kitosan medis, di mana kitosan yang diekstrak dari eksoskeleton lobster air tawar juga bisa digunakan dalam industri farmasi untuk pembuatan bahan medis seperti pembalut luka, yang memiliki sifat antibakteri dan mempercepat penyembuhan. Selain itu bisa juga untuk produk suplemen kesehatan. Produk suplemen yang mengandung kitosan dikenal memiliki manfaat kesehatan seperti penurunan kadar kolesterol, pengendalian berat badan, dan peningkatan kesehatan pencernaan. Nilai komersialisasi yang terakhir adalah untuk produk kerajinan dan produk dekoratif. Bahan dasar dari kerajinan-kerajinan cangkang lobster ini didapatkan dari bagian eksoskeleton yang dibersihkan dan diawetkan, bisa dijadikan bahan kerajinan tangan, seperti hiasan dinding, perhiasan, dan souvenir. Produk ini memiliki nilai estetika dan menarik bagi wisatawan. Teman-teman, kesimpulan penting yang bisa kita ambil sebagai pencerahan terhadap lobster air tawar adalah sebagai berikut. Berbagai bagian dari morfologi lobster air tawar memiliki potensi komersial yang luas, mulai dari daging yang lezat hingga produk olahan bernilai tambah dan bahan industri yang berharga. Dengan memaksimalkan penggunaan setiap bagian dari lobster, tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi tetapi juga mengurangi limbah dan mendukung praktik budidaya yang berkelanjutan. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa pada video-video berikutnya.